kita dapat secara daring dalam acara sosialisasi mentor pelatihan dasar CPNS Angkatan 1, 2, 3 tahun 2026 di Badan Diklat DIY. Kami ucapkan selamat datang khususnya kepada Bapak Ibu atasan langsung selaku mentor dalam rangkaian pelatihan dasar CPNS ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi yang telah mempercayakan pelatihan dasar CPNS ini kepada Badan Diklat DIY. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara di pagi hingga siang nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kemanfaatan untuk kita semua. Berdoa kita mulai. Cukup? Selanjutnya, marilah kita Indonesia Raya. Duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Amin Purwani, SHMEJDEF, selaku Kepala Badan Diklat DIY. Selamat pagi, Bu Amin. Selamat pagi. Semuanya. Yang kami hormati Ibu Budiarti, SEMSI, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Sosiokultural. Selamat pagi, Bu Budi. Selamat pagi, Bu Diana. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Mentor Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 1, 2, dan 3. Yang kami hormati juga rekan-rekan peserta pelatihan yang juga kami undang di forum ini. Dan yang terakhir kami hormati juga Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Angkatan 1, 2, dan 3 tahun 2026 sebagai berikut. Sosialisasi mentor pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, secara daring bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap ketugasan Bapak Ibu mentor di dalam mendampingi, mengawasi, dan juga memberikan penilaian sesuai dengan rangkaian agenda pelatihan yang harus diikuti oleh peserta pelatihan.
Selanjutnya, pelatihan dasar CPNS Angkatan 1, 2, dan 3 tahun 2026 di Badan Diklat DIY diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Peserta sosialisasi hari ini adalah atasan langsung peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1, 2, dan 3 tahun 2026 dan juga peserta pelatihan. Kami berharap bahwa rangkaian kegiatan pelatihan dapat diikuti dan dilaksanakan dengan baik oleh peserta maupun mentor sesuai dengan petugasan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, demikian pengantar dari kami. Selanjutnya akan disampaikan sambutan pengarahan dari Ibu Kepala Badan Diklat DIY yang nanti sekaligus akan membuka secara resmi acara ini. Kepada Ibu Amin Purwani kami persilahkan. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Manajerial dan Sosiokultural dari Badan Diklat DIY. Kemudian juga Bu Liana, ini selaku moderator kali ini dan hostnya ya, dan juga sebagai yang kerjasama di Badan Diklat DIY. Dan tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ibu mentor dari peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1, 2, dan 2026 yang hadir secara daring serta seluruh teman-teman, Bapak Ibu, panitia penyelenggara, dan tamu undangan semuanya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita ketemu hari ini meskipun daring dalam keadaan sehat walafiat, dan kita insya Allah bisa mengikuti atau menyelesaikan acara sosialisasi untuk mentor dalam rangka Latsar CPNS Angkatan 1, 2, dan 3 tahun 2026 dari CPNS Kabupaten Ngawi. Dan berikutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Kabupaten Ngawi yang telah mempercayakan kepada kami untuk para CPNS ya angkatan 2024 ya, meskipun ini sudah sampai di tahun 2026. Dan insya Allah waktunya masih cukup kemudian untuk memfasilitasi teman-teman CPNS angkatan 2024 untuk menyelesaikan tugasnya di Latsar ini. Ya, dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa sekarang ini kinerja organisasi itu harus lebih efektif dan efisien, harus lebih transparan, lebih akuntabel, dan ini ujungnya adalah terkait dengan pelayanan publik yang menjadi tugas kita semua selaku ASN dari sebuah bertugas di sebuah organisasi, di mana kita dituntut untuk menjadi ASN yang kompeten, terampil, disiplin, dan loyal terhadap petugasan kita masing-masing. Untuk menciptakan sistem birokrasi dan ASN yang paripurna, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini adalah sebuah tantangan dan sekaligus tuntutan bagi birokrasi pemerintahan masa kini atau kekinian, gitu, yang mana pelayanan publik harus senantiasa berorientasi untuk memenuhi kepentingan publik dengan seluruh atau semua dinamisasinya, gitu ya. Dan ini berawal atau sebuah awalan yang baik untuk kemudian membekali teman-teman CPNS terkait dengan ketugasan masing-masing yang kita berorientasi pada pelayanan publik, yaitu terkait dengan baik kualitas maupun kuantitasnya terhadap pelayanan itu sendiri. Dan Bapak Ibu, pengetahuan dan kompetensi ASN itu memang senantiasa harus diasah ya, harus diasah, harus dikembangkan, harus dikuatkan ya kompetensinya untuk diupdate
Itu untuk kemudian kelancaran ketugasan kita masing-masing. Salah satu upaya untuk pengembangan kompetensi ASN yang harus ditempuh untuk teman-teman CPNS itu adalah melalui Latsar ini, gitu ya. Yang sebagaimana kalau secara normal regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan kami matur atau kami sampaikan bahwa Badan Diklat DIY adalah salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelatihan sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan kompetensi ASN, baik ASN yang bertugas di Pemda DIY maupun ASN dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat ini ada pelatihan manajerial, pelatihan dasar, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan teknis fungsional. Dan untuk kali ini adalah untuk pelatihan dasar CPNS dari Kabupaten ini di angkatan 1, 2, dan 3. Dan pelatihan dasar CPNS ini adalah satu pelatihan yang harus dilakukan secara terintegrasi untuk mengembangkan integritas moral, kemudian kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, dan kebangsaan, juga karakter kepribadian yang unggul, serta bertanggung jawab. Nah, ini juga untuk memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi ASN. Ini berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Salah satu tugasnya adalah menyusun karya atau rancangan dan aktualisasi dalam habituasi di tempat kerja yang dibimbing oleh seorang mentor. Yang mana mentor ini adalah atasan langsung dari peserta, ya, atau yang mengikuti ASN yang mengikuti pelatihan dasar CPNS ini, sehingga para mentor ini diharapkan untuk bisa mengerti dan memahami ketugasannya selaku mentor dalam pelaksanaan Latsar CPNS ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu, Badan Diklat DIY memandang perlu untuk mengadakan sosialisasi dan ini meskipun daring ya, antara kami dengan selaku penyelenggara dengan Bapak Ibu selaku mentor agar kita mempunyai pemahaman yang sama, kita punya frekuensi yang sama terhadap ketugasan kita masing-masing. Jadi nanti monggo hal-hal yang perlu dipahami, perlu dilakukan, itu nanti akan disampaikan oleh Bu Budi. Monggo Bapak Ibu semua ketika ada hal-hal yang akan didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ini karena waktunya agak lumayan, pelaksanaan Latsar ini kan juga agak cukup lumayan panjang waktunya. Mungkin nanti di proses berjalan ada beberapa hal perubahan yang terjadi di tempat Bapak Ibu, entah itu ganti jabatan atau ganti pejabatnya, apakah kemudian ada hal-hal lain terkait dengan para pesertanya, itu monggo untuk dikomunikasikan dengan kami, dan kalau itu sudah bisa termitigasi sekarang, silakan nanti ditanyakan, didiskusikan dengan teman-teman ya, nanti akan di komandani oleh Bu Budi. Ya. Nah, menika Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, sekali lagi matur nuwun untuk partisipasinya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini, dan dengan disertai rasa syukur dan memohon ridhonya, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sosialisasi pelatihan mentor peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1, 2, dan 3 tahun 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi. Matur nuwun. Sekali lagi selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Kepala Badan Diklat DIY yang telah memberikan pesan-pesan penting sebagai bekal bagi Bapak Ibu mentor
dan juga tentunya pengetahuan bagi peserta pelatihan, sehingga nantinya dapat mengikuti rangkaian pelatihan dengan baik. Kita semua berharap bahwa setelah pelatihan nanti nilai-nilai dasar budaya pemerintahan ini dapat dikuatkan dan tentu kompetensi peserta juga dapat meningkat sehingga memberikan kontribusi dan dampak positif bagi pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, tibalah pada sesi utama kita untuk mendukung rangkaian pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Kami akan menyampaikan pengayaan materi pelatihan yang akan disampaikan melalui paparan Ibu Budiarti selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Sosiokultural. Pada kesempatan ini akan disampaikan materi tentang kurikulum dan ketugasan mentor. Kepada Bapak Ibu mentor, ini kami ucapkan selamat mengikuti, dan apabila ada hal-hal yang belum jelas, nanti dapat kita perdalam di dalam sesi diskusi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Budiarti untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Yana untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang kami hormati Ibu Kepala Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Amin Purwani, SHMPDF, dan Bapak Ibu atasan langsung ataupun Bapak Ibu mentor dari Kabupaten Ngawi angkatan 1, 2, dan 3 yang kami hormati tentunya, dan juga Bu Riana selaku moderator dan tentunya tim dari bidang kami, bidang Badan Diklat tentunya yang mendampingi pada kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun kepada Bapak Ibu semua selaku atasan langsung, di mana pada pagi hari ini Bapak Ibu telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami di dalam sharing bersama nanti terkait dengan ketugasan Bapak Ibu selaku atasan langsung. Dan juga tidak lupa mungkin di sini dari BKD Kabupaten Ngawi juga bisa bergabung, kami ucapkan matur nuwun dan juga kami haturkan terima kasih atas kepercayaannya dan kerjasama yang terjalin dengan Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin pada pagi hari ini kami akan sharing bersama terkait dengan ketugasan Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ini. Dan kami mohon maaf sebelumnya, mungkin Bapak Ibu tahun kemarin juga sudah pernah menjadi mentor seperti itu. Pada intinya kami yang akan kami sampaikan adalah sama seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengikuti sosialisasi mentor waktu mungkin di Jawa Tengah ataukah mungkin di Kemendagri seperti itu. Intinya kami ingin refresh kembali biar apa nanti Bapak Ibu di dalam mendampingi, membimbing putra-putri Bapak Ibu di dalam pelatihan dasar ini nanti bisa sama satu persepsi antara kami penyelenggara dari Badan Diklat dan juga Bapak Ibu nanti yang akan mendampingi pada saat adik-adik kita tentunya peserta latsar nanti pada saat aktualisasi ataupun nanti pada saat sebelum aktualisasi hingga nanti setelahnya. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa kami adakan sosialisasi mentor di sini? Biar nanti Bapak Ibu juga bisa apa yang menjadi ketugasan Bapak Ibu nantinya di dalam pelaksanaan ini. Karena mentor adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan di dalam pelatihan dasar ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin tidak hadir di dalam seminar rancangan ataupun di dalam seminar aktualisasi, bahkan mungkin tidak memberikan pembimbingan seperti itu, tentunya ini akan berdampak kepada
peserta yang nanti akan terkendala dalam hal mengikuti pelatihan dasar ini. Bahkan mungkin kalau nanti sampai kedua hal dalam hal seminar rancangan tidak hadir, seminar aktualisasi tidak hadir, dan tanpa ada dikuasakan ataupun apa, tentunya nanti ini dampaknya bisa jadi menjadi ketidaklulusan bagi adik-adik peserta latsar. Kenapa kami matur tadi, Bapak Ibu Mentor adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan di dalam pelatihan dasar tersebut. Sehingga kami mohon izin ya Bapak Ibu, kita refresh kembali, kita sharing bersama, kita diskusi bersama terkait dengan petugasan Bapak Ibu selaku atasan langsung. Izin kami mulai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan dasar hukum yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kaban bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini terkait tentang ASN, ini juga yang pertama mendasari kenapa pelatihan dasar itu harus dilaksanakan. Dan yang kedua terkait dengan peraturan pemerintah, tentunya Bapak Ibu di nomor 11 tahun 2017, di mana telah dirubah di situ menjadi nomor 17 tahun 2020 ini mengatur khusus tentang manajemen PNS, dan yang ketiga adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021, di mana peran tersebut dirubah di tahun yang sama, yaitu di tahun 2021 dirubah, ada perubahan menjadi nomor 10, ini tentang pelatihan dasar CPNS, sehingga dari undang-undang, dari PP, langsung Lembaga Administrasi Negara membuat peraturan terkait pelatihan dasar CPNS tersebut. Nah, berjalannya waktu dari perlan itu turun menjadi keplan, ya Bapak Ibu, di situ ada keplan nomor 13, itu mengatur terkait dengan pedomannya, dan nomor 14 di tahun 2022 ini terkait dengan kurikulumnya yang harus dilaksanakan, dan di tahun 2024 Lembaga Administrasi Negara merevisi dari keplan tersebut, yaitu terkait dengan pedoman dari keplan nomor 14 ada sedikit perubahan di tahun 2024. Dan di sebelah kanan tentunya ini keplan yang sekarang dipergunakan di nomor 580, ini terkait dengan kurikulum yang dikeluarkan tahun 2024. Ada beberapa hal yang direvisi oleh Lembaga Administrasi Negara, dan juga nomor 581 ini terkait dengan pedomannya, terkait pedoman penyelenggaraan. Sehingga keplan nomor 580 dan keplan nomor 581 terkait kurikulum dan pedoman inilah yang menjadikan acuan kami di dalam pelaksanaan pelatihan dasar ini. Sehingga kami tentunya, Bapak Ibu, kami tidak boleh keluar rel dari keplan tersebut, baik dari sisi kurikulum maupun dari sisi pedomannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami sampaikan terkait apa sebenarnya pelatihan dasar CPNS tersebut dan kapan masa percobaan harus berakhir untuk adik-adik kita peserta latsar tersebut. Nah, pertama Bapak Ibu, di sini kami matur apa sebenarnya pelatihan dasar CPNS di sini. Pelatihan dasar dan pelatihan dalam masa prajabatan di sini ya dilakukan secara terintegrasi Bapak Ibu, di mana secara terintegrasi ini tujuan utamanya adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan juga motivasi nasionalisme dan kebangsaan, serta karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, tentunya ini tolak ukur ataupun kunci utama di mana pelatihan dasar ini harus dilaksanakan. Kenapa Bapak Ibu kok titik beratnya hanya selalu ada di dalam pembentukan karakter intinya di sini. Karena apa, Bapak Ibu, tentunya untuk adik-adik latsar ini dari sisi intelektual ya, mungkin sudah tidak diragukan lagi oleh pemerintah, karena dari sisi pada saat seleksi dia sudah berbagai tahapan dia lalui, dan akhirnya formasi yang mungkin dibuka hanya satu, yang di situ diperebutkan oleh beribu-ribu calon pegawai negeri sipil tentunya di situ, dan lolos satu mungkin formasinya ada satu.
Tentunya adik-adik kita dalam hal mendapatkan formasi itu juga bukan tanpa perjuangan gitu nggih. Jadi dari sisi intelektual saya yakin dia juga sudah oke, tidak diragukan. Namun apa Bapak Ibu, setelah dia diterima menjadi CPNS tentunya ada hal-hal yang perlu dibekali biar apa nantinya adik-adik kita ini betul-betul bisa bekerja berkinerja yang bagus sesuai dengan nilai-nilai dasar yang harus dilakukan di dalam menjadi sebagai seorang ASN. Sehingga pembentukan karakter inilah yang betul-betul nanti harus didapatkan selama pelatihan dasar tersebut. Yang selanjutnya Bapak Ibu bahwa untuk pelatihan dasar ini masa percobaannya adalah 1 tahun, seperti itu terhitung dari SK CPNS-nya tentunya diterima, dan untuk dari Kabupaten Ngawi ini nanti akan selesai di bulan April gitu ya, karena TMP-nya per 1 Mei seperti itu. Harapan kami nanti April ini selesai sehingga nanti tidak ada keterlambatan dalam hal pengusulan nanti ke BKN apabila peserta nanti dinyatakan lulus, karena memang kunci utamanya adalah harus lulus pelatihan dasar ini, sehingga inilah perlu peran Bapak Ibu selaku atasan langsung untuk betul-betul bisa mendukung, mengarahkan, membimbing dan memberikan motivasi pada adik-adik kita peserta latsar tersebut, sehingga harapannya nanti dari Kabupaten Ngawi bisa lulus semua di dalam mengikuti pelatihan dasar tersebut, sehingga dengan waktu yang ditentukan tidak ada keterlambatan dari segi kepegawaian ataupun hal yang lain. Next. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan sampaikan terkait dengan tujuan dan kompetensi nanti yang akan dibangun dengan adanya pelatihan dasar ini. Kenapa ini kami sampaikan, Bapak Ibu, di samping kami juga sudah sampaikan kepada adik-adik kita, peserta latsar yang kemarin sebelum memulai tahapannya kita juga adakan, dikumpulkan bersama, kita adakan sharing bersama, biar apa? Biar peserta latsar tersebut juga tahu gitu ya apa yang menjadi tujuan pelatihan dasar ini, kenapa wajib harus dilaksanakan dan juga harus diikuti dengan baik-baik. Sehingga semua ini kami sampaikan, dan ini biar nanti sama gayung bersambut Bapak Ibu atasan langsung juga harus peto gitu ya, apa yang menjadi tujuan dan juga kompetensi apa sebenarnya yang akan dibangun, yang akan didapatkan oleh peserta latsar tersebut. Pertama, Bapak Ibu tadi sudah kami singgung terkait tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi, yaitu memadukan antara pelatihan klasikal dan juga non-klasikal, juga nantinya ada kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang yang akan dibangun. Ini yang menjadi tujuan utama pelatihan dasar tersebut. Nah, dari setelah tujuan tersebut, maka kompetensi yang akan dibangun ada 4 hal, Bapak Ibu. Kompetensi yang harus didapatkan nanti setelah peserta latsar ini selesai, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Harapannya peserta nanti bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini kompetensi pertama yang akan dibangun. Yang kedua adalah peserta diharapkan nanti bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Apa nilai-nilai dasar? Tentunya nanti juga akan sekilas kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan yang ketiga, peserta harapannya nanti bisa mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan ketiga kompetensi tersebut, maka harapannya nanti peserta juga bisa menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Nah, keempat hal inilah yang nanti peserta wajib dapatkan. Kompetensi tersebut yang harus didapat selama 64 hari peserta mengikuti pelatihan dasar tersebut, Bapak Ibu, sehingga nanti setelah dinyatakan lulus, maka peserta latsar ini nanti betul-betul sudah siap dalam hal berkinerja sesuai dengan nilai-nilai kompetensi yang telah didapatkan di dalam latsar. Next.
Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami sampaikan terkait dengan desain latsar CPNS yang kami gunakan sesuai dengan perlan yang berlaku. Kami menggunakan terkait metode pelatihan dasar ini dengan metode blended learning, Bapak Ibu, yang nanti akan ditempuh kurang lebih waktunya adalah 64 hari atau setara dengan 647 JP, sehingga waktunya sangat lama. Dan dari desain itu kami sampaikan dari tahapan-tahapan yang harus dilalui adik-adik kita. Pertama, Bapak Ibu, peserta latsar akan masuk ke tahap pelatihan mandiri atau melalui MOOC, Lembaga Administrasi Negara. Nah, untuk dari Ngawi yang kami akan lakukan angkatan 1, 2, dan 3 ini, khusus angkatan 1 dan 2, Bapak Ibu, untuk pelatihan pembelajaran mandiri ini sudah mulai dan akan berakhir di tanggal 22 besok. Sehingga nanti tanggal 23 Januari untuk angkatan 1 dan 2 sudah akan memasuki tahapan e-learning, Bapak Ibu. Nah, nanti akan disusul di angkatan 3. Nah, ada apa di pembelajaran mandiri? Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan laporan dari adik-adik kita tentunya. Di pembelajaran mandiri ini dilakukan selama 9 hari, gitu ya, 9 hari, dan metodenya adalah karena disebut di sini pembelajaran mandiri, maka memang belajarnya adalah mandiri. Sehingga di dalam pembelajaran ini peserta tidak dibebas tugaskan. Ya, tidak dibebas tugaskan, peserta tetap melaksanakan tugas rutinitas kantor, presensi di kantor, menerima tugas dari Bapak Ibu selaku atasan langsung ataupun mentor, monggo untuk memberikan tugas sesuai dengan tugas sehari-hari, gitu ya. Nah, kapan peserta ini belajar? Tentunya tadi sudah kami sampaikan, waktunya adalah fleksibel sekali, 24 jam. Apabila memang dari pagi pukul 7:30 sampai dengan pukul 4 melaksanakan tugas kantor dari tugas Bapak Ibu, maka peserta bisa membuka apabila memang dari sela-sela waktu dari jam 7:30 sampai jam 4 tidak bisa membuka sistem tersebut, gitu ya. Kami beri waktu mungkin malam hari atau pagi hari atau waktu hari libur seperti itu. Sehingga mohon izin apabila mungkin dari staf Bapak Ibu, ya, mungkin putra putri Bapak Ibu kok di pembelajaran mandiri ada yang matur, wah kami tidak ke kantor karena baru mengikuti latsar ini di tahap mandiri. Nah, itu tentunya perlu Bapak Ibu ingatkan ataupun perlu ditegur karena ini memang tidak dibebas tugaskan. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk pembelajaran mandiri. Jadi waktunya ini sangat fleksibel. Kalau di kantor tidak bisa, gitu ya, bisa malam, bisa pagi, ataupun di hari libur. Yang penting ada aktivitas untuk mengakses di dalam sistem, karena sistem ini langsung terintegrasi oleh Lembaga Administrasi Negara, seperti itu, seluruh Indonesia sama untuk mengakses di pembelajaran mandiri melalui LMS Lembaga Administrasi Negara tersebut, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk, setelah pembelajaran mandiri ini, ya, akan masuk ke pembelajaran ataupun tahapan distance learning, Bapak Ibu. Apa itu tahapan distance learning? Pertama, untuk tahapan distance learning ini ada dua hal, Bapak Ibu, yaitu ada tahap e-learning, ya, dan ada tahap aktualisasi. Nah, di sini kami akan sampaikan pertama adalah tahapan e-learning. Tahapan e-learning selama kurang lebih 19 hari, peserta ini baru dibebas tugaskan, Bapak Ibu. Jadi peserta nanti mengikutinya bisa di rumah masing-masing atau di mana kedudukan peserta berada. Karena statusnya adalah dibebas tugaskan. Artinya apa kalau dibebas tugaskan? Secara resmi peserta akan presensi melalui LMS Lembaga Administrasi Negara ataukah nanti LMS Badan Diklat seperti itu, ya. Dan untuk di kantor karena dibebas tugaskan tentunya tidak presensi seperti biasa rutin pagi sore. Namun demikian apabila kabupaten mungkin
ada peraturan yang lain untuk mengharuskan presensi peserta, monggo dipersilahkan mungkin presensi dengan penugasan, biar tidak rancu dengan adanya pembelajaran e-learning tersebut. Seperti itu, ya. Jadi selama 19 hari untuk angkatan 1 dan 2 akan dimulai dari tanggal 23 besok hingga 19 hari ke depan, posisi status peserta ini dibebas tugaskan, sehingga peserta bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran secara daring ini bisa di tempat peserta masing-masing. Seperti itu. Nah, kami harapkan pengertian dari Bapak Ibu, kerjasama Bapak Ibu, karena tahapan e-learning kurang lebih 19 hari ini, peserta harus satu mengikuti tata tertib yang kami keluarkan, ya, dari ini, dan juga mengikuti pembelajaran yang nanti akan diampu oleh Bapak Ibu Widaiswara ataupun tutor ataupun narasumber yang lain. Kita langsung akan ketemu secara daring seperti ini, tatap muka. Nanti pembelajaran e-learning ini ada yang secara sinkronus maupun asinkronus. Ketugasannya nanti banyak. Sehingga kami mohon pengertian Bapak Ibu mentor, pada saat tahapan e-learning ini Bapak Ibu mentor tidak memberikan tugas-tugas rutin yang nantinya memberatkan adik-adik kita seperti itu, sehingga nanti adik-adik karena mungkin merasa tidak enak gitu ya mendapatkan tugas dari Bapak Ibu, sehingga tetap mengikuti tugas dari Bapak Ibu, namun peserta ini nanti tidak konsen mengikuti pembelajaran e-learning yang nanti dampaknya tadi kami matur penilaian sikap perilaku dari tata tertib nanti tidak bisa terpenuhi, ya, dari pembelajaran dia tidak bisa konsen 100%, sehingga dampaknya nanti bisa menjadi ketidaklulusan peserta tersebut. Sehingga kami derek Bapak Ibu, pertama yang kami matur, tahap e-learning ini nanti karena peserta dibebas tugaskan, kami mohon dukungan Bapak Ibu untuk betul-betul bisa mendukung peserta ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apabila memang peserta akan melaksanakan di tempat peserta masing-masing, monggo untuk diizinkan. Namun demikian, apabila mungkin peserta karena di rumah mungkin alasan jaringan tidak stabil dan semuanya, karena nanti di pembelajaran e-learning ini harus betul-betul bisa mengikuti dengan baik, jangan sampai nanti terkendala jaringan akhirnya juga menjadi permasalahan peserta tersendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan mungkin peserta ada yang ikut pembelajaran mandiri ini di pembelajaran e-learning ini di kantor misalnya. Nah, apabila mungkin peserta ada yang ikut di kantor karena memang biar jaringannya bagus seperti itu, kami derek juga pengertian Bapak Ibu untuk bisa juga difasilitasi dan tadi tidak diganggu seperti itu. Jangan sampai nanti di kantor, wah ini kami baru mengikuti di e-learning dan baru sinkronis dengan Bapak Ibu di suara ataupun narasumber lainnya. Tiba-tiba Bapak Ibu memberikan tugas sudah sebentar, itu kameranya di-off-kan dulu. Ini tolong, misalnya seperti itu. Nah, tentunya kami derek Bapak Ibu jangan sampai terjadi, karena nanti akan ada penilaian sikap perilaku di dalam tahapan e-learning ini. Di samping juga nanti peserta tidak bisa mengikuti secara penuh di dalam pembelajaran e-learning ini, sehingga kami derek pengertian dukungan dari Bapak Ibu atasan langsung ataupun mentor pada tahap e-learning selama 19 hari ini. Nanti kami derek pengertian Bapak Ibu semua karena peserta sudah dibebas tugaskan seperti itu. Nah, setelah pembelajaran e-learning yang kurang lebih 19 hari lagi akan masuk ke tahapan aktualisasi. Nah, tahapan aktualisasi ini kurang lebih 30 hari. Peserta akan kembali ke rutinitas, ya, kembali tidak dibebas tugaskan selama 30 hari ini, Bapak Ibu. Kembali ke tugas kantor, gitu ya. Kembali mendapatkan tugas rutinitas sesuai dengan tupoksinya dari Bapak Ibu tentunya selaku atas langsung. Namun peserta juga harus menyelesaikan apa yang nanti akan diaktualisasikan Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini ada dua hal yang harus dilakukan peserta. Di samping melakukan tugas rutinitas kantor karena tahap aktualisasi ini
sudah tidak dibebas tugaskan, gitu ya. Artinya di sini mengikuti apa namanya kegiatan-kegiatan kantor, namun aktualisasi ini harus juga selesai gitu. Karena nanti di tahapan yang e-learning tadi kami matur 19 hari, di hari terakhir, di hari 19 itu akan diakhiri dengan seminar rancangan Bapak Ibu. Seminar rancangan di mana nanti peserta akan menyampaikan rancangan aktualisasi tentunya yang telah dibuat gitu ya, sesuai dengan nanti apa yang Bapak Ibu berikan kegiatan-kegiatan nanti sesuai dengan tupoksi, dan peserta akan matur tentunya kepada Bapak Ibu mentor apa-apa saja yang akan dibuat sesuai dengan tupoksinya untuk membuat rancangan aktualisasi ini, dan akan diseminarkan di hari ke-19 pada saat tahapan e-learning ini. Dan pada saat seminar aktualisasi, rancangan aktualisasi ini, tentunya di samping peserta yang wajib hadir, Bapak Ibu mentor juga wajib hadir pada saat seminar rancangan. Nah, seminar rancangan akan dilaksanakan secara daring Bapak Ibu. Jadi nanti monggo untuk disiapkan, jadwalnya nanti kami akan sampaikan tentunya, di samping sebenarnya di surat tugas peserta juga sudah ditulis di situ kapan seminar rancangan, ya, kapan dibebas tugaskan, kapan tidak dibebas tugaskan, itu sudah tertera semua. Sehingga nanti monggo untuk di-refresh, dipersani kembali apa jadwal-jadwal yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Sehingga dari jauh-jauh hari tentunya Bapak Ibu sudah bisa memplotting tanggalnya untuk bisa mendukung, memberikan penguatan kepada peserta latsar pada saat seminar rancangan. Karena seminar rancangan tadi kami sudah matur, Bapak Ibu harus wajib hadir. Apabila memang Bapak Ibu mentor tidak hadir, harus memberikan surat kuasa. Seperti itu, harus dikuasakan. Ya, tentunya yang setara dengan Bapak Ibu. Tidak bisa, seminar tidak bisa dilaksanakan kalau Bapak Ibu mentor tidak ada yang hadir. Tentunya akan di-cancel gitu ya, tidak bisa jalan, hanya peserta sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu dari tahapan e-learning. Nah, dari hari 19 tadi kami matur masuk ke tahapan aktualisasi, di mana tahap aktualisasi peserta kembali tidak dibebas tugaskan, yang tadi kami matur untuk bisa mengaktualisasikan selama 30 hari. Seperti itu ya. Nah, ini yang perlu dukungan Bapak Ibu mentor biar aktualisasinya dia bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dia rancang. Nah, setelah aktualisasi Bapak Ibu, maka peserta akan masuk ke tahapan klasikal. Seperti itu ya, tahap klasikal ya. Tahap klasikal ini peserta nanti akan masuk diasramakan ke Badan Diklat DIY selama kurang lebih 1 minggu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, pada tahap klasikal, peserta akan kembali dibebas tugaskan, ya. Kembali dibebas tugaskan, tentunya akan melaksanakan pembelajaran langsung secara luring di Badan Diklat DIY. Nah, nanti ini juga mohon dukungan Bapak Ibu semuanya. Nah, di tahap klasikal ini kembali nanti di hari 60 gitu ya, di hari ke-63 ini akan melaksanakan seminar aktualisasi. Yang tadi seminar rancangan ada di tahapan e-learning, Bapak Ibu hadir wajib tapi secara daring. Namun pada saat tahap klasikal, Bapak Ibu wajib hadir secara luring di Badan Diklat. Seperti itu, pada saat seminar aktualisasi. Nanti kapan jadwalnya, nanti akan kami sampaikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu kurang lebih tahapan yang harus dilalui oleh peserta selama mengikuti pembelajaran Latsar CPNS di Badan Diklat yang kurang lebih 64 hari tersebut. Next. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk jadwalnya belum ada ya Mas ya. Nanti mungkin bisa diinformasikan terkait jadwal kapan seminar rancangan e-learning seperti itu belum dirangkum, nanti kami akan informasikan ditambah di dalam paparan ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait mentor, ini kami refresh kembali apa sih sebenarnya mentor tersebut dan kenapa kok sampai wajib harus ada di dalam pelaksanaan ini.
Mentor merupakan atasan langsung ya peserta atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau instansi peserta sebagai mentor. Jadi pegawai yang setara tentunya sama seperti atasan langsung tersebut seperti itu. Nah, mentor harus memiliki kompetensi pertama bisa memberikan dukungan, bimbingan dan juga masukan serta berbagai pengalaman kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda ataupun habituasi ya, pada saat pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas tersebut. Ini sekilas mentor ya Bapak Ibu dan bagaimana selaku mentor kompetensi apa yang harus bisa dimiliki. Next. Baik, selanjutnya apa yang menjadi ketugasan dan peran mentor di sini? Kami refresh kembali di Bapak Ibu. Pertama, ketugasan mentor adalah satu, Bapak Ibu selaku atasan langsung atau Bapak Ibu mentor paling tidak bisa memberikan persetujuan dalam penetapan isu. Kapan itu persetujuan dalam penetapan isu? Saat tahapan e-learning nanti Bapak Ibu, peserta akan membuat rancangan yang tadi kami matur. Nah, rancangan itu bermula dari isu-isu aktual yang ada di OPD peserta tersebut dan tentunya yang sesuai dengan tupoksinya peserta tersebut. Seperti itu ya. Nanti tupoksinya apa? Nah, setelah tahu tupoksinya, maka dia akan membuat analisis isu aktual yang ada di OPD tersebut. Seperti itu ya. Setelah itu maka nanti akan membuat sebuah persetujuan yang ini nanti akan ditetapkan oleh Bapak Ibu selaku atasan langsung. Sudah sesuai belum ini gitu ya. Yang peserta sodorkan kepada Bapak Ibu dengan isu-isu aktualnya. Kalau memang sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa memberikan persetujuan seperti itu. Yang pertama harus sesuai dengan tupoksinya. Tupoksinya saat ini apa? Gitu. Nah, itu kalau memang sudah sesuai, Bapak Ibu bisa memberikan persetujuan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menyepakati timeline penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan, gitu ya. Selama 1 bulan, peserta akan membuat ya di rancangan tadi akan membuat kegiatan-kegiatan. Katakanlah nanti sudah dibimbing oleh seorang coach yang dari sini. Oh, dia akan membuat 4 kegiatan yang disodorkan kepada Bapak Ibu. Nah, kegiatan pertama, kedua, ketiga ini waktunya adalah minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini, keempat ini. Harus selesai 1 bulan yang dia buat ya kegiatan tersebut. Kalau memang sudah sesuai timelinenya gitu ya, Bapak Ibu harus persani. Jangan sampai Bapak Ibu hanya membubuhkan tanda tangan saja. Gitu ya. Ini mampu tidak nih gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah oke, Bapak Ibu memberikan penguatan, ya menanyakan kepada peserta, monggo Bapak Ibu bisa menyepakati timeline yang sudah dibuat oleh peserta tersebut. Itu. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, di sini kuncinya adalah Bapak Ibu harus bisa mendukung penuh 100% gitu ya. Apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi tugas mentor adalah memberikan dukungan, penguatan gitu ya. Yang keempat, bisa memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Setelah Bapak Ibu bisa mendukung penuh dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan sudah diseminar rancangkan gitu ya, Bapak Ibu bisa membimbing pada saat aktualisasi gitu ya, diaroke, dibimbing gitu. Nah, dalam hal mendukung ini nanti pada saat seminar rancangan tentunya Bapak Ibu juga harus bisa memberikan dukungan di hadapan penguji, di hadapan coach, di hadapan peserta. Karena di saat seminar rancangan nanti yang hadir di dalam ruangan itu adalah satu, ada mentor, ada penguji, ada coach, dan ada peserta. Nah, di sini. Nah, disinilah Bapak Ibu harus memberikan dukungan. Karena tadi yang awal poin 1 dan 2 Bapak Ibu sudah memberikan persetujuan, sudah
menyepakati timeline, maka pada saat seminar rancangan Bapak Ibu memberikan dukungan gitu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu karena tidak ada komunikasi yang efektif dengan peserta gitu ya. Mungkin peserta juga tidak menyampaikan hal-hal apa yang akan diangkat gitu. Sehingga Bapak Ibu pada saat seminar rancangan karena mungkin ketidaktahuan gitu ya, putusnya komunikasi dengan peserta, sehingga Bapak Ibu berperan di situ seolah-olah menjadi penguji gitu ya, ikut menguji, tidak mendukung seperti itu. Nah, ini nanti tentunya akan menjadi pertanyaan kami selaku penyelenggara. Wah, ini ada apa gitu ya, kok mentor malah memberi seolah-olah menguji gitu ya, tidak mendukung. Nah, di situ ini yang perlu disamakan persepsinya Bapak Ibu. Jadi tugas mentor adalah memberikan dukungan, penguatan di situ dan juga bimbingan, gitu ya. Dan yang kelima sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu. Nah, isu-isu sudah disepakati, sudah disetujui oleh Bapak Ibu mentor, maka peserta tentunya akan menjadikan inspirator. Bapak Ibu akan dijadikan inspirator. Oh iya, Bapak Ibu mentor ini benar-benar mendukung, bisa menjadi inspirasi saya gitu ya dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Nah, di situ. Yang selanjutnya bisa mendorong peserta memaksimalkan untuk berpikir kreatif dan visioner. Nah, bagaimana nih? Pertama, peserta saat membuat kegiatan di situ adalah dengan adanya isu-isu aktual sesuai dengan tupoksinya, tentunya akan membuat sebuah inovasi. Hal-hal apa sih yang menjadikan kendala di saat dia melaksanakan tugas pokok fungsi, gitu ya? Nah, tentunya itu yang akan diangkat. Inovasi sekecil apapun tentunya itu akan berdampak kepada OPD, kepada Bapak Ibu, seperti itu. Sehingga monggo untuk didukung gitu ya. Bagaimana peserta bisa berpikir kreatif dan juga visioner, inovatif juga gitu ya, yang nanti dampaknya akan kepada OPD. Dan wajib hadir selanjutnya ini kata yang disampaikan ya, wajib hadir dalam seminar rancangan maupun seminar aktualisasi. Wajib ya Bapak Ibu sehingga nanti monggo ya, tanggal-tanggalnya kapan seminar rancangan, kapan seminar aktualisasi, tentunya nanti peserta juga sudah akan matur ya, jadwal-jadwalnya monggo untuk bisa dibunderin di kalendernya sehingga Bapak Ibu bisa memplot dari sekarang gitu ya. Dan masih banyak waktu untuk bisa mengalokasikan waktunya untuk bisa hadir baik secara daring maupun secara luring nantinya di Badan Diklat karena memang wajib. Namun apabila mungkin pada saat hari bersamaan sudah diupayakan kok tidak bisa, Bapak Ibu bisa membuat surat kuasa kepada teman yang setara Bapak Ibu tentunya ya, yang mengetahui apa yang menjadi tugas pokok fungsi peserta ini untuk bisa diberi kuasa untuk bisa hadir di dalam seminar tersebut. Yang selanjutnya adalah bisa memberikan penilaian sikap perilaku, gitu ya, dan juga nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBD. Jadi tugas Bapak Ibu selain mendukung, memberikan penguatan, Bapak Ibu juga bisa memberikan nilai sikap perilaku nanti. Sikap perilaku pada saat kapan? Ya pada saat peserta mengikuti pelatihan dasar ini. Khususnya pada saat aktualisasi 30 hari itu. Peran mentor wajib di situ. Kalau memang peserta ini sudah dibimbing, sudah didukung, sudah diarahkan oleh Bapak Ibu mentor, tapi kok peserta ini masih sikapnya tidak ada perubahan, monggo Bapak Ibu bisa memberikan nilai sikap perilaku di sini. Dan Bapak Ibu bisa membimbing, mengarahkan gitu. Karena pelatihan dasar ini betul-betul dasar Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dan kita semua Badan Diklat gitu ya, dengan pengampu materi bisa mencetak peserta latihan ini betul-betul bisa beretika gitu ya, berkarakter yang bagus karena kompetensi tadi yang dibangun adalah terkait karakter Bapak Ibu, bukan hal yang lain. Jadi bagaimana biar peserta ini nilai-nilai ya, nilai-nilai ASN-nya, nilai-nilai dasarnya itu betul-betul bisa masuk dan karakternya sesuai dengan seorang ASN yang diharapkan. Nah, ini peran serta dari Bapak Ibu atasan langsung sangat-sangat berperan. Ya, bersama-sama dengan Badan Diklat tentunya.
Yang selanjutnya adalah bisa memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ditunda kelulusannya. Nah, poin 9 ini saya sangat tidak suka, Bapak Ibu. Karena harapan kami adalah jangan sampai peserta ada yang ditunda. Dengan adanya sosialisasi mentor, dengan adanya kami selalu menjelaskan awal di peserta, maka akan terjadi balance gitu ya. Tujuan kita akan tercapai. Bapak Ibu sebagai mentor sudah berperan seperti halnya apa yang kami sampaikan, gitu ya. Kami Badan Diklat berperan bagaimana kami bisa mendampingi, membimbing, memfasilitasi, serta juga nanti akan sungguh-sungguh. Saya yakin poin nomor 9 ini kalau semua dilakukan sesuai dengan apa yang kami informasikan, insya Allah tidak ada hal yang ditunda misalnya. Dan ini sangat-sangat tidak kami harapkan. Di samping nanti juga akan menjadikan PR baru kami, gitu ya, dan PR Bapak Ibu mentor tentunya, dan harapan kami tidak ada peserta yang ditunda dari Kabupaten Ngawi ini. Monggo untuk bersama-sama kita sukseskan untuk peserta pelatihan dasar CPNS ini. Dan yang selanjutnya bisa mendorong peserta untuk menghasilkan aksi perubahan ataupun aktualisasi sesuai dengan kerangka evaluasi. Nah, monggo dengan kerangka rancangan aktualisasi yang dibuat oleh peserta, monggo untuk sama-sama kita dukung, kita dorong biar peserta bisa mewujudkan semua itu yang nanti dampaknya kepada OPD yang kita rasakan, dan dari karakter dampaknya tentunya akan kepada peserta. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, pas ya kami sampaikan kurikulum yang nantinya didapat oleh peserta. Apa saja sih? Sebenarnya kok di situ pembentukan karakter. Nah, kurikulum di masing-masing agenda itu sebenarnya apa yang didapat nanti peserta? Ini sekilas kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu mentor, biar Bapak Ibu mentor juga perso. Pertama, kurikulum agenda sikap perilaku bela negara. Ini nanti akan didapat di awal Bapak Ibu. Nah, mata pelatihannya apa? Nah, dari wawasan kebangsaan, dari analisis isu, ya, sampai dengan kesiapsiagaan bela negara. Dia nanti akan dibekali itu semua. Ya, dari Bapak Ibu pengampu, dari belajar mandiri kemarin. Sehingga harapannya apa Bapak Ibu? Apabila mungkin peserta yang tadinya tidak paham, mungkin ya, belum paham terkait wawasan kebangsaan gitu ya, cinta tanah air seperti apa gitu ya, itu nanti akan paham. Karena memang harus dipahamkan. Bagaimana nanti peserta bisa menganalisis isu yang tadi kami sampaikan, isu aktual. Wah, dengan tupoksi ini kami tupoksinya sebagai dokter misalnya, atau sebagai arsiparis, atau sebagai hal apa. Bagaimana kami bisa menganalisis isu. Nah, tentunya nanti dia akan dibekali materi-materi itu. Dan dia harus siap ya, kesiapsiagaan bela negaranya seperti apa. Mewujudkan cinta tanah air kita ini seperti apa. Dia bisa melihat kembali bagaimana perjuangan para pahlawan kita yang memperjuangkan negara tercinta ini. Apakah dia akan berhenti berjuang? Tidak. Dia tentunya akan meneruskan perjuangan-perjuangan itu. Nah, dari situ Bapak Ibu akan direfresh kembali peserta. Yang kedua, agenda nilai-nilai dasar PNS. Ada apa di situ mata pelatihannya? Di sini yang biasa kita sebut berakhlak, yang mungkin peserta latsar gitu ya, pertama baru akan tahu apa sih sebenarnya berakhlak gitu ya. Nah, setelah mengikuti pelatihan dasar ini, inilah kuncinya. Bagaimana berakhlak itu bisa diaktualisasikan. Ternyata berakhlak itu ada ya akronim gitu ya, dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Nah, peserta nanti akan dipahamkan per nilai-nilai tadi. Bagaimana bekerja sesuai dengan berorientasi pelayanan, bagaimana bekerja sesuai dengan akuntabelnya gitu ya, kompeten, mana yang disebut kompeten itu seperti apa, ya, harmonis, loyal, sampai dengan adaptif, kolaboratif. Per nilai-nilai itu akan dipahamkan Bapak Ibu. Sehingga harapannya nanti peserta selesai latsar ini, dia sikap perilakunya paling tidak harus sesuai dengan nilai-nilai ini gitu ya. Yang tadinya mungkin sekarang Bapak Ibu mungkin tidak semuanya gitu ya. Kadang-kadang peserta latsar CPNS ini jiwa idealisnya masih tinggi gitu ya Bapak Ibu. Dia oke pinter, tapi kadang-kadang dari sisi karakternya, nilai etikanya kurang gitu ya. Mungkin
menghargai Bapak Ibu sebagai atasan langsung. Kadang-kadang mungkin dari sisi bicaranya yang mungkin masih kadang ceplas-ceplos atau seperti apa. Nah, nanti akan diluluhkan dengan nilai-nilai ini, Bapak. Harapannya dia bisa berubah seperti itu ya. Jiwa idealisnya ini bisa nanti apa namanya? Tidak ini loh saya gitu ya. Kadang-kadang mungkin atasan langsung sudah jamnya bekerja, jam waktunya pulang padahal ini tugas masih banyak gitu ya. Yang lain belum pada pulang karena dia tugasnya merasa sudah selesai. Jiwa idealis sendirinya gitu ya, dia masih ada, dia sudah pulang saja, mungkin tidak pamit kepada Bapak Ibu. Nah, tentunya hal-hal inilah yang nanti akan ditekankan dari nilai-nilai dasar berakhlak tersebut Bapak Ibu, sehingga nanti monggo mohon dukungan kerjasama semuanya biar karakter seorang CPNS ini nanti betul-betul bisa terwujud melalui pelatihan dasar ini. Yang ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ada apa di situ? Dia akan didalami, akan dibekali terkait bagaimana manajemen ASN, ya, bagaimana smart ASN. Ternyata di sini manajemen ASN banyak hal yang harus dilakukan, gitu ya. Manajemen ASN banyak bagaimana ternyata menjadi ASN itu banyak ya peraturannya gitu ya, harus melalui ini, kalau ini tidak dilaksanakan akan mendapatkan teguran ini dan semuanya. Tentunya itu nanti akan semakin didalami oleh peserta. Dan terkait smart ASN, jadi ASN kita harus smart. Bagaimana dikatakan smart itu gitu ya. Nah, tentunya nanti peserta akan mendapatkan hal tersebut. Nah, bagaimana juga peserta bisa menghadapi dengan era teknologi yang semua sekarang serba canggih, bagaimana dia harus bersikap, beretika dalam hal bersosial media dan semuanya. Tentunya itu juga harus dibekali dan nanti akan mendapatkan pembekalan di situ. Nah, terakhir Bapak Ibu, agenda keempat yaitu agenda habituasi. Maksudnya apa di sini? Setelah peserta mendapatkan materi dari agenda 1, 2, dan 3, maka peserta diberi kesempatan yang 1 bulan tadi untuk mengaktualisasikan apa? Tentunya mengaktualisasikan nilai-nilai dari agenda 1, 2, dan 3 ini ke dalam tugas pokok fungsi sehari-hari, ke kegiatan tadi gitu. Jadi peserta itu membuat kegiatan, membuat inovasi, tidak hanya inovasi saja yang dinilai Bapak Ibu. Kalau peserta PKP, PKA oke, inovasinya gitu. Tapi kalau peserta latsar ini di samping inovasi yang dia buat, tapi peserta latsar ini harus juga bisa mengkaitkan di setiap kegiatan-kegiatan itu ke nilai-nilai dasar tadi Bapak Ibu. Oh, kegiatan pertama ini kami membuat ini. Bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai dasar tadi? Harapannya apa? Biar peserta saat mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan itu tanpa disadari, secara tidak langsung peserta menuliskan, mengkaitkan, oh ini ternyata ada ya kaitannya dengan berorientasi pelayanan nilainya. Ya. Oh ini ternyata bisa masuk nih nilai akuntabel gitu. Jadi peserta diharapkan bisa menggali nilai itu. Semakin banyak nilai-nilai yang dia dapatkan, maka karakter yang dia dapatkan, ya, fondasi yang dia dapatkan akan semakin kuat. Nah, itu di situ maknanya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu juga harus perso biar tujuan dari latsar ini betul-betul tercapai, gitu ya. Tercapainya itu tidak hanya peserta latsar saja Bapak Ibu, tapi peran Bapak Ibu mentor sangat-sangat penting di sini untuk mewujudkan tersebut. Biar nanti CPNS ini benar-benar tercetak menjadi ASN, jadi PNS yang betul-betul berkarakter, profesional, dan berintegritas. Inilah Bapak Ibu harapan pemerintah tentunya. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi secara umum sudah kami sampaikan apa yang menjadi tujuan, apa kompetensi yang akan dibangun, seperti itu ya. Dan apa saja tugas peran Bapak Ibu selaku atasan langsung, mentor, gitu ya. Secara umum sudah. Nah, di sini kami akan sampaikan kurikulum terkait penguatan kompetensi teknis bidang tugas, yang mana kurikulum PKTBT ini menjadi syarat mutlak dan menjadi tugas mutlak
Bapak Ibu atasan langsung beserta dengan BKD ataupun BKPP, dalam hal ini dengan BKD Kabupaten Ngawi. Penilaian PKTBT ini mutlak yang menilai adalah Bapak Ibu mentor. Nah, bagaimana caranya? Di sini kami akan sampaikan Bapak Ibu. Kurikulum PKTBT ada dua hal. Ya. Pertama, kurikulum penguatan kompetensi teknis umum atau administratif. Yang kedua, kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif. Ini kurikulum PKTBT dibagi dua. Dan ini harus terlaksana semua. Nah, pertama yang kami sampaikan yang teknik umum atau administratif. Itu apa sih maknanya? Kenapa kurikulum ini harus diberikan? Nah, kurikulum ini untuk diberikan untuk memfasilitasi peserta mempelajari mata pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum atau administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Tugas apa? Pertama, tugas dan fungsi organisasi. Seperti apa sih? Ya, yang ada di Kabupaten Ngawi, organisasi ini berlakunya seperti apa? Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian itu seperti apa sih? Ini harus dibekali adik-adik kita biar dia tahu. Mungkin dulunya dia sudah berpengalaman bekerja, tapi bukan bekerja di pemerintahan. Di swasta tentunya kan beda. Ya, mungkin dia ada yang baru selesai kuliah langsung diterima, biar dia kenal. Nah, seperti itu. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Bagaimana sih tata kelola keuangan yang benar, yang berlaku di OPD masing-masing, yang berlaku di Kabupaten Ngawi, dia harus dibekali juga secara umum. Dan yang keempat, pengelolaan tata naskah dinas. Bagaimana sih tata naskah dinas yang benar? Bagaimana membuat surat yang benar? Seperti itu ya. Mungkin waktu itu dia berpengalaman di perusahaan swasta atau baru kuliah, dia belum tahu nih bagaimana membuat surat yang benar sesuai dengan tata naskah di Kabupaten Ngawi yang berlaku. Nah, ini tentunya masuk di kompetensi teknis umum administratif yang mana ini menjadi tugas mentor yang membekali dengan bersama-sama BKD. Namun demikian, terkait kompetensi teknis umum ataupun administratif ini, kami sudah mendapat informasi dari BKD bahwa BKD sudah melakukan penilaian tersebut, gitu ya. Sehingga nanti monggo Bapak Ibu mentor untuk bisa berkoordinasi dengan BKD kalau memang ini sudah dilakukan tidak masalah karena memang ini adalah dilakukan monggo kalau memang ada anggaran ataupun tidak ada anggaran CPNS ini mau dikumpulkan jadi satu diberi pengarahan terkait 4 hal tersebut ini diperbolehkan. Nah, menurut kami informasi yang sudah kami terima untuk yang kompetensi umum ini sudah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Ngawi. Sehingga tugas Bapak Ibu mentor tinggal menilai gitu ya terkait kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif yang khusus ini ya, yang sebelah kanan kami. Itu apa? Diberikan untuk memfasilitasi peserta mempelajari mata pelatihan yang bertujuan untuk satu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik, khusus gitu ya. Atau bidang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan atau memfasilitasi peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya. Nah, ini yang sifatnya spesifik khusus tadi ini nanti Bapak Ibu mentor monggo untuk dibekali sifatnya apa ya. Nanti yang sifatnya khusus ini nanti kami serahkan kepada Bapak Ibu mentor. Ya, berikut dengan menilai sikap perilakunya di situ. Itu nanti tinggal menilai di situ karena yang umum sudah dilakukan oleh BKD. Formnya seperti apa tentunya nanti kami akan sampaikan. Itu ya Bapak Ibu. Ini yang menjadi tugas Bapak Ibu mentor. Next. Nah, untuk penilaian PKTBT ini seperti apa sesuai dengan keplan yang berlaku Bapak Ibu. Pemberian nilai ya evaluasi PKTBT oleh mentor ataupun BKD tadi gitu ya diterapkan dengan skala gitu ya penilaian ataupun kualifikasi seperti ini.
Satu, apabila Bapak Ibu memang menilai peserta tersebut dengan kualifikasi sangat memuaskan, nilainya adalah di 90,01 sampai 100, maka Bapak Ibu mentor harus juga paham kalau mau menilai sangat memuaskan. Artinya peserta bagaimana di sini? Peserta memahami, gitu ya, peserta memahami dapat melaksanakan isi konsep dalam mata pelatihan yang diajarkan dan mampu menjadi role model dalam mengimplementasi mata pelatihan tersebut. Ini. Apabila peserta memang sudah memahami seperti yang kami sampaikan, maka Bapak Ibu bisa memberikan nilai sangat memuaskan yang nilainya tentangnya tadi. Nah, yang kedua, apabila peserta baru dalam tahap memahami dan dapat melaksanakan konsep, belum menjadi role model, maka Bapak Ibu bisa memberikan nilai memuaskan, yaitu rentangnya 80,01 sampai dengan 90. Ini, dan bagaimana kalau peserta baru memahami saja gitu ya dalam mata pelatihan yang diajarkan, maka Bapak Ibu bisa memberikan nilai cukup memuaskan yaitu 70,01 sampai 80. Kalau peserta kurang memahami berarti nilainya adalah kurang memuaskan dan tidak memahami. Namun demikian kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk menilainya ini ya, izin mungkin tidak pelit-pelit karena nanti dampaknya akan berefek ketidaklulusan lagi ya, karena PKTBT ini nilainya 15% sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu monggo untuk menilai ya secara objektif, namun demikian kalau memang sangat-sangat tidak kebangetan ya mohon Bapak Ibu bisa memberikan nilai ya di nilai 80,01 sampai dengan berapa 90 gitu ya, jangan sampai mengambil rentan nilai yang dikurang memuaskan gitu karena nanti dampaknya akan banyak gitu. Karena apa? Sesuai dengan pengalaman yang kami dapatkan Bapak Ibu, kadang saat kami melaksanakan rapat evaluasi kelulusan gitu ya, peserta ini banyak yang apa nilainya kan ada 4 hal Bapak Ibu yang kami nilai itu. Evaluasi akademik gitu ya, evaluasi rancangan aktualisasi tadi itu evaluasi akademik 15% kalau tidak salah 20%, evaluasi rancangan sama aktualisasi itu 50%, di rancangan itu 20 dan aktualisasi itu 30% gitu ya. Terus sikap perilaku 15% gitu. Nah, Bapak Ibu 15% ini PKTBT-nya. Kadang peserta ini nilainya yang 3 poin tadi bagus, tapi kok PKTBT-nya rendah ya gitu. Sehingga peserta ini akhirnya bisa menjadi tidak terbaik gitu. Nah, pertanyaan kami kadang-kadang apakah ini memang dia tidak bisa mengikuti dalam PKTBT ini yang diarahkan oleh mentor atau BKD atau seperti apa, ini yang kadang-kadang masih menjadi pertanyaan kami. Seperti itu. Sehingga monggo nanti Bapak Ibu untuk menilai tentunya sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peserta. Karena peserta nanti akan membuat laporan Bapak Ibu. Untuk PKTBT ini, Bapak Ibu akan memberikan penilaian gitu ya, penilaian PKTBT. Nah, peserta akan membuat laporannya. Ngeten ya Bapak Ibu, saya jadi kami mohon kerjasamanya untuk PKTBT ini karena ini mutlak Bapak Ibu yang menilai 15%, tidak ada campur tangan kami. Kami hanya akan merekap, langsung kami masukkan ke dalam sistem rekapan seperti itu. Nanti monggo untuk dinilai sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat tentunya kalau memang tidak parah-parah banget. Tapi kalau memang selnya parah, monggo mungkin sebelum Bapak Ibu nilai bisa Bapak Ibu berkoordinasi dengan BKD gitu ya. Berkomunikasi kalau dengan BKD mungkin ditanyakan ada apa ini dan sebagainya, monggo untuk komunikasi dengan BKD. Belum Bapak Ibu menentukan nilai yang parah seperti itu. Lanjut. Semoga, tapi kami berdoa semoga dari Kabupaten Ngawi CPNS-nya bagus-bagus gitu ya, sehingga nanti mendapatkan nilai PKTBT ini juga yang bagus juga. Baik Bapak Ibu, nah sekilas kami sampaikan di dalam perlan atau keplan ya, pedoman di situ ada beberapa strategi terkait penyelenggaraan ataupun penilaian PKTBT ini atau penyelenggaraan PKTBT ini. Oke. Yang kami ambil, gitu ya, yang kami ambil untuk penyelenggaraan adalah strategi kelima, gitu ya, dan juga waktunya. Strategi kelima di sini, strategi yang diambil adalah pembelajaran pengalaman di tempat kerja, di mana PKTBT ini dilakukan dengan kegiatan pembelajaran di tempat kerja atau
memberikan wawasan dan pembelajaran pelaksanaan pekerjaan di tempat lain. Nah, ini yang kami ambil. Nah, dalam hal ini BKD sudah mengambil yang umum tadi, dikumpulkan secara umum dibekali, sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal nanti Bapak Ibu mentor menilai terkait yang spesifik tadi ya, yang teknis tadi, monggo, sama sikap perilakunya. Ya. Nanti formnya akan kami sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tinggal menilai. Nah, waktunya kapan? Waktu PKTBT ini ya dilaksanakan selama pembelajaran aktualisasi, itu maksimal. Selama pembelajaran aktualisasi saat peserta 30 hari mengaktualisasikan itu. Karena apa? Nilai PKTBT ini harus masuk ke kami 2 hari sebelum klasikal dimulai. Seperti itu. Namun demikian, apabila Ngawi sudah melakukan PKTBT ini kemarin, gitu ya, tahun kemarin bulan Desember untuk yang umum, tidak masalah. Yang penting nanti form-form nilainya sesuai dengan aturan yang ada di perlan ataupun keplan kami. Gitu ya. Form-formnya sudah kami sampaikan, nanti kami sampaikan, tinggal menyesuaikan seperti itu. Jadi PKTBT bisa dilakukan sebelumnya, sebelum pelaksanaan latihan dasar ini, dan maksimal adalah aktualisasi. Jadi tidak ada masalah. Seperti itu, ini terkait penilaian PKTBT. Next. Baik, nah di sini tadi yang kami matur, Bapak Ibu, komponen-komponen apa saja yang kami nilai sesuai dengan keplan, gitu ya, untuk peserta latsar ini. Pertama adalah evaluasi sikap perilaku, komponen evaluasi sikap perilaku. Yang besarnya semua adalah 15%. Dari mana saja kita nilai? Pertama, Bapak Ibu, pada saat peserta mengikuti pembelajaran mandiri, ya, yang 9 hari tadi. Dari sistem yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara itu langsung menilai sikap perilakunya. Kok bisa ya dengan sistem bisa Bapak Ibu? Itu langsung bagaimana peserta dalam mengakses materi, dia aktif tidak, bagaimana dia mendapatkan tropinya. Nah, hal-hal seperti itu masuk di penilaian sikap perilaku. Yang kedua, pada saat tahapan distance learning, tadi kami matur distance learning itu ada e-learning dan ada aktualisasi. Nah, apa saja pada saat e-learning, pada saat peserta dibebas tugaskan dan ketemu pada Bapak Ibu pemangku narasumber Widya Iswara, gitu ya, itu dinilai dari sisi apa? Keaktifannya, attitude-nya, bagaimana dia apakah dia sering off cam, apakah dari sisi pakaian gitu ya, tata tertib itu dia taatin tidak gitu ya, apakah dia sering izin ke belakang, dan semuanya dari sisi itu tentunya kami penyelenggara, Bapak Ibu Widya Iswara, narasumber akan langsung menilai, akan langsung memonitor. Sehingga tadi kami pesan kepada Bapak Ibu untuk tahapan e-learning, biarkan dia menggunakan waktunya karena memang sudah dibebas tugaskan, peserta dibuat enjoy saja, mau di rumah sendiri monggo gitu ya, mau di kantor monggo, yang penting bisa mengikuti tersebut. Dan Bapak Ibu bisa mendukung penuh. Nah, pada saat tahap klasikal, pada saat aktualisasi, Bapak Ibu bisa menilai sikap perilakunya tadi. Aktualisasi Bapak Ibu mempunyai hak memberikan nilai sikap perilaku, ya, formnya sudah ada nanti. Monggo nanti untuk dinilai Bapak Ibu. Ya, kalau memang benar-benar anak ini kok dibimbing, diarahkan oleh Bapak Ibu saat aktualisasi tidak bisa, ya Bapak Ibu melakukan komunikasi kepada BKD ya, tentunya terkait kepegawaiannya dan sebagainya. Ya, biar tercetak betul-betul sesuai dengan tujuan dari latsar ini Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, pada saat klasikal tentunya peserta akan kami nilai dari sisi apa? Kedisiplinan, kepemimpinan, prakarsa, kerjasama, semuanya kami akan langsung potret langsung pada saat nanti klasikal di badan. Inilah hal-hal yang dinilai dari sikap perilakunya sebesar 15%. Nah, dari evaluasi akademik 20% ya, pada saat tahap MOOC peserta sudah juga mengerjakan tugas-tugas di situ ya, baik pilihan ganda ataupun kasus, di situ ada soal-soalnya yang harus dikerjakan, itu bobotnya 20%, dan ini evaluasi PKTBT inilah 15% ini yang menjadi tugas Bapak Ibu atasan langsung yang menilai full ya. Full ini yang menilai Bapak Ibu bersama dengan BKD.
Karena apa? Nilai PKTBT ini akan kami terima setelah diverifikasi oleh BKD. Seperti itu. Jadi yang menyetorkan kami adalah dari BKD, setelah dari Bapak Ibu. Karena Ngawi ini yang umum sudah dilakukan BKD, maka Bapak Ibu nanti nilai yang khusus, nanti masuk dulu BKD, BKD memverifikasi, baru masuk ke Badan Diklat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi PKTBT ini, monggo bersama-sama kita sukseskan ya latsar ini sehingga nanti betul-betul bisa mencetak ASN-ASN yang unggul tentunya. Yang terakhir adalah evaluasi aktualisasi bobotnya 50%, terdiri dari evaluasi rancangan itu 20% dan evaluasi aktualisasi ini 30%. Ini mutlak yang menilai adalah penguji Bapak Ibu. Ya, jadi monggo nanti untuk dukungannya dari Bapak Ibu mentor biar peserta ini betul-betul bisa membuat rancangan dan bisa mengaktualisasikan rancangan tersebut sesuai dengan target jadwal timeline yang sudah disusun oleh peserta. Tentunya ini perlu dukungan, penguatan, ya, motivasi dari Bapak Ibu selaku mentor atau atasan langsung. Demikian Bapak Ibu, 4 evaluasi komponen sudah kami sampaikan, sehingga Bapak Ibu nanti betul-betul perso apa saja yang dinilai dan yang direkap pada saat nanti kelulusan itu berlangsung. Lanjut, baik. Nah, setelah ini untuk kualifikasi yang nanti tertera di dalam STTP, Bapak Ibu, di situ ada kualifikasinya sangat memuaskan, yang tadi kami matur ya, nilainya rentangnya di situ, memuaskannya rentangnya itu dan cukup memuaskan, dan apabila kurang memuaskan tentunya peserta tidak lulus, gitu ya. Nah, monggo bersama-sama kita dukung ya, kita sukseskan pelatihan dasar ini dari Bapak Ibu atasan langsung biar nanti peserta dari Kabupaten Ngawi angkatan 1, 2, dan 3 ini paling tidak lulusnya memuaskan ya Bapak Ibu, memuaskan dan sangat memuaskan gitu ya. Semoga tidak ada yang kurang memuaskan. Ini target kami Bapak Ibu. Jadi monggo derek didukung sepenuhnya. Jadi kami mendukung Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan ini, memfasilitasi, tentunya kami juga totalitas mendukung penuh. Nah, yang kedua, peran Bapak Ibu mentor ini juga tidak kalah pentingnya. Monggo kita sukseskan sama-sama. Baik, lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu untuk pengumpulan nilai PKTBT ini ya nanti dikumpulkan sesuai dengan form ya, form bagaimana bentuknya nanti akan kami share tentunya setelah ini kepada Bapak Ibu, dan peserta juga sudah kami titipi untuk disampaikan kepada Bapak Ibu nanti ya untuk form-form seperti Bapak Ibu nanti menilai di situ ya, penilaiannya baik yang umum maupun yang khusus, dan juga penilaian sikap perilaku monggo untuk dinilai, dan nanti itu dikumpulkan sesuai link yang nanti ini kami kirim ya, dan nanti peserta akan membuat laporan terkait PKTBT tersebut. Seperti itu Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan tentunya terkait dengan PKTBT yang secara panjang lebar sudah kami sampaikan, yang itu menjadi ketugasan Bapak Ibu semua. Nah, nanti form-formnya seperti apa sudah kami sampaikan sesuai dengan yang ada di Dokplan gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu nilai di situ. Saya kira itu Bapak Ibu, ini sekilas formnya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa ambil lagi ya, yang telah kami share gitu ya, sehingga dari ketugasan Bapak Ibu, terutama penilaian PKTBT ini sudah sangat paham seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi secara umum sharing kami yang kami laksanakan kepada Bapak Ibu, saya bersama kami tentunya menjadi ketugasan, peran Bapak Ibu, dan juga bagaimana cara menilai terkait PKTBT, sehingga sekali lagi kami mohon bantuan, dukungan, dan kerjasama Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti peserta latsar ini betul-betul bisa melaksanakan pelatihan dengan baik, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan apa yang menjadi tujuan pelatihan dasar ini betul-betul bisa terwujud, dan kita bisa betul-betul mencetak ASN-ASN yang unggul, yang berkarakter,
profesional dan berkarakter untuk Kabupaten Ngawi yang tentunya Bapak Ibu sangat-sangat cintai. Saya kira itu dari kami, dan apabila kami dalam menyampaikan ada salah, kurang, dan khilafnya, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bu Riana. Ya, tadi paparan terkait dengan kurikulum dan juga kebebasan mentor ya Bapak Ibu. Substansi teknis pelatihan ini sudah sesuai dengan kebijakan pelatihan terbaru, juga dengan tools yang digunakan ini sudah disampaikan secara lengkap. Mudah-mudahan ini lebih memperkaya pengetahuan kita sendiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu mentor yang masih setia mengikuti sosialisasi ini. Kemudian terkait dengan skema pelatihan yang akan dilaksanakan, apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu mentor khususnya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun masukan di forum ini. Kami persilahkan monggo Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum jelas atau ada hal-hal di luar skema yang ada di lingkungan kerja Bapak itu kami persilahkan. Ya, monggo Pak Ismail ya. Monggo Pak. Oh, masih di mute Pak, monggo pun cek untuk soundnya. Suaranya belum muncul. Monggo, Pak. Ya udah dengeran ya? Bagus Pak suaranya. Kurang keras. Menggembang. Sudah. Iya, ampun. Monggo Pak. Sudah dengeran Bu ya? Iya, ampun. Oke. Gitu, terkait desain latsar tadi kan ada salah satu tahapan yaitu pelatihan mandiri. Tadi disebutkan bahwa presensi harus di instansi masing-masing. Nah ini maksudnya gimana Bu? Itu harus standby di kantor gitu, dalam artian tidak boleh melaksanakan tugas luar daerah gitu, atau gimana itu? Iya. Terima kasih. Iya. Satu saja Pak. Iya. Iya, mungkin ini terkait dengan presensi saat pembelajaran mandiri, kapan, di mana bisa dilakukan. Monggo, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail untuk pertanyaannya, ya. Kami coba jawab, ya. Untuk pembelajaran mandiri, tadi kami sampaikan, ya Bapak, tahap pembelajaran mandiri ini peserta tidak dibebas tugaskan. Artinya apa? Tidak dibebas tugaskan di sini. Peserta dalam hal belajar mandiri ini dia fleksibel Pak gitu.
Jadi saat tidak dibebas tugaskan itu, maka peserta itu tetap presensi seperti hari-hari biasa seperti ini, Pak. Seperti hari-hari biasa memakai seragam seperti aturan biasa sebelum seragam sesuai aturan yang ada di BKD, ada Kabupaten Ngawi gitu ya. Presensinya kalau pagi kita kan biasa jam 7:30 di kantor, terus jam pulang. Seperti itu, Pak. Jadi tetap Bapak Pak Ismail kalau mau memberi tugas kepada peserta ini gitu ya, tugas sesuai tugas sehari-hari, monggo dipersilahkan karena kuncinya tadi Pak, tidak dibebas tugaskan. Kalau tidak dibebas tugaskan berarti peserta ini tetap aktivitasnya seperti kegiatan biasa. Nah, kapan dia harus belajar mandiri di sini? Dia akan mengatur waktunya secara mandiri, secara sendiri, Pak. Kalau di kantor waktunya nggak bisa, berarti saya malam akan buka sistem tersebut. Seperti itu. Oh, malam ternyata kok nggak bisa, dia akan belajar pagi. Pagi kok langsung kembali ke kantor lagi ya gitu. Dia akan menggunakan waktu liburnya, Pak. Gitu ya. Dia akan mengakses sendiri gitu. Jadi tetap seperti tidak mengikuti pelatihan gitu maksudnya. Kalau tidak dibebas tugaskan tuh dia masuk di tahapan itu tapi dia belum masuk apa ya? Maksudnya dia tetap melakukan aktivitas kantor itu. Dia nyambi gitu Pak, nyambi membuka pembelajaran yang mandiri itu. Ngeten Pak Ismail. Jelas Pak? Oke, oke. Berarti Oke. dalam hal ini tugas luar itu diperbolehkan Bu ya, meskipun itu Boleh. nanti Misalnya, tidak boleh. melaksanakan absensi di kantor ini. Karena Boleh itu monggo. SPT. Monggo Ada jenengan mau beri tugas apa misalnya nih si A gitu ya. Si A ini dia mau diberi tugas ke mana? Ke Jawa Timur misalnya. Mau di SPT apa monggo silahkan. Karena kan tidak dibebas tugaskan tadi. Jadi secara aturan administratif secara keuangannya bolehkan. Diberi tugas seperti itu diperbolehkan. Itu ya. Namun Pak Ismail harus bisa membedakan nih yang tahapan mandiri sama tahapan e-learning gitu ya. Kalau yang tadi yang dibebas tugaskan tentunya tidak boleh dia diberi SPT lain selain mengikuti e-learning ini. Jelas Pak? Ya, jelas. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih Pak Ismail. Itu terkait dengan presensi saat pembelajaran mandiri ya. Ini menjadi pengetahuan juga untuk Bapak Ibu yang lain. Monggo selanjutnya kami buka termin lebih lanjut kalau ada hal-hal yang kita diskusikan Bapak Ibu. Ya, apakah masih ada lagi? Ijat ada pertanyaan enggak, Mas? Ada. Ya, atau sudah jelas semuanya ya untuk nanti teknis pelaksanaan pelatihan? Mungkin dari peserta akan bertanya juga boleh, monggo. Sudah cukup, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada yang tanya lagi? Sudah kita cukupkan? Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada
yang bertanya lagi berarti semua substansi baik khususnya secara teknis selama rangkaian pelatihan ini sudah bisa dipahami bagi Bapak Ibu mentor dan juga teman-teman peserta pelatihan dasar DPRS nanti. Mudah-mudahan nanti selama pelaksanaan pelatihan ini diberikan kelancaran dan sampai selesai gitu ya, dan semua bisa lulus dengan sangat memuaskan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi dan peran sertanya. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan paparan dan juga diskusi tadi bisa memberikan wawasan bagi Bapak Ibu mentor khususnya di dalam melaksanakan ketugasannya nanti. Dan akhirnya acara sosialisasi ini kita cukupkan sekian. Apabila ada hal-hal yang kemudian nanti belum jelas, monggo nanti bisa menghubungi kami secara langsung. Dan dengan mengucap syukur Alhamdulillah, maka acara ini kami tutup. Kami selaku penyelenggara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas fasilitasi acara ini, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian.